Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba mendiskusikan karena hari kita masih ada 1 minggu lagi tentang artikel yang sudah dikirim sebagai ganti laporan. Sesuai yang telah kita sepakati kemarin bahwa artikel dibuat hanya dalam format yang sederhana saja ya. Ada pendahuluan, ada judul, ada abstrak, ada apa lagi? Pendahuluan, latar belakang ya. Ada metode, ada hasil, kemudian ada referensi. Referensi. Nah, ini ada beberapa kawan yang sudah mengirim ini. Siapa yang sudah ngirim? Yang ada ini siapa? Nisa ada? Nur Azizah? Belum? Belum Pak, masih yang Belum. kemarin Pak. Coba dilihat nanti punya siapa ini, sebagian sudah ada yang udah Pak, tinggal menyempurnakan saja lagi ya. Nisa sama dengan Anissa? Beda Pak. Beda Anissa Pak. Nisa ada kirim? Udah Pak. Dah. Arainis? Sudah Pak. Dah. Sudah Pak. Yulia? Yulia gimana? Halo. Yulia. Andika sudah kirim? Sudah Pak, sama Anissa Nurdia. Sama dengan Anissa Nurdia ya. Anissa Nurdia. Baik, saya mau sampaikan sedikit template-nya saja sedikit supaya nanti Anda sesuaikan dengan template-nya ya. Coba perhatikan ini. Nampak oleh saudara ini? Nampak ya? Nampak Pak. Nampak? Nampak Pak. Ini kalau kita pakai jurnal edukatif, ini pertama judul ya, judul penulisan. Judul itu sekitar 15 kata. Ini hurufnya sudah langsung di sini ya. Spasinya 1,15 spasi. Caranya supaya mudah, nanti Anda ketik di file lain, nanti di copy paste, taruh aja di sini ya. Udah bisa itu, sama dia. Samakan hurufnya, penulis pertama siapa, nama penulis kedua siapa. Ini sebutkan mahasiswa prodinya ya, emailnya ya. Nah ini dibuat persis seperti ini. Entah? Oke ya. Nah di sini abstrak itu memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan. Apa masalahnya dan apa tujuan yang ingin dicari ya. Kemudian ada metode, kemudian ada hasil. Jadi itu dibuat satu paragraf pendek dalam apa ini. Atau dalam satu paragraf semuanya juga boleh abstrak ini ya. Itu yang penting. Kemudian latar belakang. Bagian latar belakang itu ini terdiri atas permasalahan penelitian, nah masalahnya apa? Karena sudah dibuat itu. Wawasan dan rencana pemecahan masalah. Apa yang mau diselesaikan dari latar belakang, umpamanya pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan, nah itu. Kemudian
rumusan dan tujuan. Yang harus menonjolkan novelty. Novelty ini adalah apa namanya ini? Novelty itu kebaruan kita, kebedaan kita dengan orang lain ya. Apa beda kita dengan orang lain itu novelty itu. Oleh sebab itu di sini harus di latar belakang itu cantumkan jurnal-jurnal dulu yang Anda baca dari Google Classroom, Google Scholar. Apa yang Anda baca di Google Scholar. Lalu dibuat jurnal itu apa yang dibuat yang terkait dengan PPL. Umpamanya si A menulis tentang PPL ini, yang dibahas adalah ini, penelitiannya fokusnya tentang ini, hasil penelitiannya ini. Si B menulis ini, judulnya ini, pembahasannya ini, hasil penelitiannya ini. Si C membahas ini, hasil penelitiannya ini. Saya membahas tentang ini. Nampak novelty-nya bedanya, itu yang dimaksud novelty. Itu harus nampak di latar belakang. Harus dimuat itu dulu. Itu yang belum, itu yang sudah mengirim. Ya, nah, itu yang perlu. Kemudian di metodologi, ini sesuaikan nanti di copy paste aja. Ini hurufnya apa ini? Grammar. Ini kan ada di sini ini. 12. Klik aja ini. Nampak di sini nanti. Atau Anda copy paste dari yang Anda tulis, pindahkan ke sini, biasanya dia pindah. Atau ditukar nanti, Grammar 12. Itu. Nah, metodologi juga begitu. Bagian ini terdiri dari jenis. Jenis yang digunakan kualitatif. Sumber datanya siapa? Sumber datanya umpamanya kalau dokumentasi atau apa, wawancarai salah satu teman kita boleh ya. Kan bisa Anda berdua itu. Satu mewawancarai temannya kan boleh itu. Teknik pengumpulan datanya apa? Wawancara, observasi. Harus jelaskan teknik pengumpulan data ya. Serta teknik analisa data. Nah, semua bagian ini tulis dalam bentuk paragraf. Nah, ini yang perlu ini. Ditulis dalam bentuk paragraf. Jadi tidak boleh menulis dalam artikel itu dalam bentuk urutan 1, 2, 3, 4. Tapi dalam bentuk paragraf. Bukan dalam bentuk simbol. Simbol-simbol statistik 1, 2, 3 ya. Nah biasanya maksimum untuk metode ini hanya 10%. Ya, kalau latar belakang 20%. Nampak oleh saudara itu bedanya itu? Ketatnya apa ini? Nah, tapi kalau hasil penelitian ini 60%. Berarti sudah ada 90%. Jangan banyak di bab latar belakangnya. Latar belakang itu cukup 20% saja. Kalau umpamanya 10 halaman kita berarti 20% adalah 2 halaman saja. Kalau 10 halaman, maka metodologinya 1 halaman saja. Kalau bab hasilnya 60% berarti 60 halaman. 6 halaman. Nah, apa yang dibahas di bab hasil itu? Hasil itu 2, itu ada hasilnya, ada pembahasan. Kalau hasil itu disajikan dalam bagian ini merupakan data primer. Ya, data yang dikumpulkan penelitian. Jadi dibuat sub judulnya nanti, subtopiknya umpamanya pengguna kalau ada PPL kita kan ada 3 itu. Kalau ada RPP, Anda buat dulu tentang penulisan RPP. Nah, kayak gitu. RPP ditulis sebanyak ini, nah itu. Nah, harus dibahas di datanya apa yang Anda temukan di sini ya. Nah, nanti di sub yang kedua apalagi praktek mengajar. Sub yang ketiga apa penulisan artikel. Nah, diceritakan bagaimana saya menjelaskan ke Anda tentang menulis artikel ini. Nah, ini 60% ini. Kalau 10 halaman berarti 6 halaman ini. Di hasil ini juga ini termasuk ini dalam artikel dan pembahasan ini di hasil sub-subnya itu jelas di hasil itu apa yang mau dijelaskan. Nah, kalau menurut saya kalau yang Anda bahas adalah pelaksanaan PPL mandiri ya 3 komponen itu. Apa itu 3 komponen? RPP-nya, praktiknya dan penulisan laporannya. Nah, lalu di pembahasan ini dalam artikel ini harus menjawab rumusan. Makanya di rumusan dibuat itu
bagaimana penyusunan RPP dalam PPL Mandiri, bagaimana praktek mengajar dalam PPL Mandiri, bagaimana penulisan artikel dalam PPL. Nah, di sini dijelaskan di pembahasan penulisan RPP ini mengacu kepada contoh yang dibuat oleh dosen berdasarkan video dan sebagainya. Ada beberapa komponen dalam menulis RPP ini adalah RPP yang dibuat ini sudah mengacu kepada analisis RPP itu. Jadi RPP hanya menganalisis, tapi kalau video juga bisa dianalisis. Video yang dikirim sudah mengacu kepada panduan PPL Mandiri dan seterusnya. Pedoman penulisan artikel juga mengacu kepada template yang sudah disediakan oleh dosen. Nah, itu. Kemudian yang lain adalah kutipan. Salah satu ciri fikir ilmiah adalah menjadikan gagasan orang lain untuk memperkuat. Ini harus ada kutipan-kutipan ini, ya. Kutipannya dari siapa, ya? Umpamanya menurut ini Omar Fatur Rahman biasanya apa? Ini harus ada ini. Kan ada ini, tinggal mencontoh saja. Kalau dia kutipan, ya. Secara umum acuan memuat nama pengarang ini kan sudah ada nih. Daftar pustakanya juga, daftar pustaka seperti ini. Ini Kurniawan. Tinggal Anda melihat nama pengarangnya, nama pengarangnya, judulnya, kemudian nanti tahunnya di mana itu. Ini yang pasti, ya. Sesmiarni Abdi. Nah, judulnya apa? The Analysis. Nah, ini jurnalnya. Di-download dulu artikel di Google Classroom terkait PPL Mandiri, dimasukkan jadi catatan kaki atau referensi kita. Itu. Saya melihat di di contoh ini siapa yang sudah mengirim, belum perlu diperbaiki lagi. Ini siapa yang sudah saya periksa tadi itu. Nah, ini saya periksa judulnya, kalau bisa saya sarankan ini Arainis Manita, mana dia? Nisa Anggraini, ya. Nisa Anggraini ini. Judulnya saya sarankan pelaksanaan PPL Mandiri menggunakan platform Google Classroom bagi mahasiswa, atau pelaksanaan PPL Mandiri dalam suasana new normal. Itu saja judulnya, ya. Nah, ini disesuaikan dengan template tadi. Templatenya apa? Kemudian masalahnya harus ini. Di sini harus dimuat rumusan apa? Rumusan yang mau kita bahas di bab hasil nanti. Dijelaskan di sini. Umpamanya tadi saya contohkan bagaimana penyusunan penulisan RPP oleh mahasiswa dalam PPL Mandiri. Bagaimana pelaksanaan praktek mengajar dalam PPL Mandiri. Bagaimana penulisan artikel. Ini buat rumusannya. Rumusan ini nanti yang akan dibahas dalam bab hasil. Kalau ini kan belum ada apa yang mau dicari. Babnya, pertanyaan, rumusnya belum nampak oleh saya di sini. Belum. Ini ya. Semenjak enggak juga ini. Untuk membeli. Ini tujuannya udah. Tapi belum ada rumusannya itu, ya. Nah, ini fokus ini jangan di sini. Ini fokus ini mungkin ini, ya, sebagai mahasiswa PL belum. Kalau fokus itu dia dirumuskan dalam bentuk rumusan pertanyaan. Ini tidak ada di metode ini, rumusan ini. Di metode tadi kan siapa, observasi menggunakan siapa yang diwawancarai. Itu yang perlu diperbaiki. Hasilnya juga jawaban dari rumusan. Nah, ini juga saya lihat RPP ini nggak perlu dibuat di sini dalam artikel, nggak ada seperti ini. Ya, dalam artikel ini dianalisis saja RPP. Ini dibuat dalam bentuk lampiran saja, lampiran RPP-nya. Nah, catatan kakinya ini belum sesuai dengan template yang saya kirim. Begitu. Paham itu? Dilihat lagi template-nya. Anda cocokkan lagi, klik hurufnya apa, isikan ke sana. Nah, 20% latar belakang, 10% metodologi,
60% hasil dan pembahasan. Nah, nanti di kesimpulan 10%. Sudah lengkap 100%. Nah, penulisannya disesuaikan dengan template edukatif atau template yang ada yang saya kirim. Barangkali itu siapa juga saya lihat satu lagi ini yang mengirim yang sudah saya baca juga tadi. Nah, tadi ini kelompok berapa ini? Pelaksanaan mana tadi? Ada ya? Ini siapa punya ini? Nah, ini siapa ini? Andika ya? Andika. Anissa. Sama dengan saya ini. Ini semuanya judul. Ini harus disesuaikan dengan template ya. Nah, sesuaikan dengan template, paragraf apanya, spasinya, hurufnya. Ini. Oh, saya dimasukkan saja, nggak usah pakai dosen pembimbing. Ini nggak usah masukkan saja, saya penulis ketiga di sana. Nama Pak Charles. Nah, kalau perlu email saya ini Charles Malin Kayo CC. Nah, itu email saya itu. Charles Malin Kayo. Nah, jadi tidak hilangkan saja dosen pembimbingnya ini. Nah, ini sesuaikan ya dengan template. Nah, metodologi itu terdiri dari 4 identitas. Ini sudah ada identitas. Judulnya dibuat dulu, ya. Kemudian ada latar belakang, ada metode, ada hasil. Nah, itu dibuat saja dalam satu bentuk paragraf yang terkait semuanya ya. Judul penelitian ini adalah judul tulisan ini adalah A ini. Artikel ini ditulis di latar belakang ini. Fokusnya adalah apa yang bagaimana pelaksanaan PPL mandiri di sini. Metode yang digunakan adalah ini, hasilnya adalah ini. Cukup itu saja, nanti dibuat keynote ini udah oke. Pendahuluannya masalah yang harus diteliti adalah harus nampak kesenjangan antara landasan teoritis dan landasan empiris. Apa yang menjadi masalah dalam yang Anda teliti? Umpamanya, seharusnya PPL mandiri ini karena sudah ada pedoman, sudah dijelaskan oleh dosen, PPL mandiri sudah berjalan. Tapi faktanya di lapangan banyak masalah yang muncul, diantaranya adalah kayak gitu. Harus ada nampak antara teori dan fakta atau fenomenanya apa. Atau seharusnya mahasiswa menulis RPP sesuai yang dijelaskan oleh panduan PPL. Tapi faktanya banyak mahasiswa yang tidak mengirim RPP, tidak mengirim video, dan sebagainya. Atau video yang dikirim itu tidak dalam bentuk link YouTube sehingga susah dibuka dan sebagainya. Atau PPL itu materinya sudah dijelaskan dari awal, ada SKI, fikih. Di dalam bab fikih itu dibahas tentang ini. Masalahnya adalah ini. Dalam prakteknya ada masalah ini. Jadi ada kesenjangan. Nah, itu yang harus. Yang kedua, latar belakang harus mencantumkan jurnal terkait. Nah, cari jurnal-jurnal yang ada terkait dengan judul kita di Google Scholar. Nanti dijadikan dia sebagai sumber. Bahwa kita umpamanya menjelaskan PPL itu apa, bisa dirujuk dari jurnal-jurnal orang itu. Atau yang ketiga, harus dijelaskan konsep problematika. Kalau Anda membahas problematika, apa sih yang dimaksud dengan problematika itu? Problematika pembelajaran itu apa? Apa aspeknya? Problem kurikulumnya, problem siswanya, problem dosennya,
problem platform pembelajaran. Harus jelaskan dulu konsepnya apa yang dimaksud problematika pembelajaran. Tuh, Nisa ya. Pemanya problematika pembelajaran itu terdiri dari kurikulumnya, kemampuan dosennya, keaktifan siswanya, apa dicari konsepnya dulu, baru dilihat masalahnya. Masalahnya di lapangan adalah PPL itu tidak berjalan sehingga banyak masalah muncul. Masalah yang muncul diantaranya ini. Maka saya mau mendeskripsikan problematika ini. Ini tidak boleh dalam artikel, tidak boleh menulis seperti ini, dibuat dalam bentuk paragraf. Dalam bentuk paragraf saja ini ya. Di set ini dibuat nomor 2 dikasih kurung kayak gini ya, nah gini, nah kayak gini, paham itu? Tidak boleh dibuat seperti itu 4 ya, nah kayak ini. Itu. Kayak gini, nggak boleh kita membuat nomor seperti ini dalam jurnal ya. Nah, kayak gitu. Mampu menyusun rencana RPP. Nah, ini nggak boleh digabung dalam. Kayak gitu. 1. Kayak gitu. Paham itu? Jadi nggak boleh yang kayak gini, nggak boleh ini dalam artikel, nggak boleh yang urut-urut kayak gini, nomor berurut, dia harus dalam bentuk paragraf. Paham dong? Paham? Paham ya? Ya Pak. Nah ini kan bisa dianalisis dulu. Ini kan menurut siapa, harus dibuat catatan kakinya siapa. Siapa ini yang menulis ini? Menurut siapa ini? Siapa yang menulis ini? Buku apa? Buat catatan kakinya. Nanti di bawahnya perlu dianalisis atau gimana sedikit oleh Anda. Nah, berdasarkan buku ini atau ini juga begini, yang ini kompetensi profesional. Gitu. Nah, kayak inilah, kayak metodologi ini udah bagus ini. Satu paragraf kayak gini aja, semuanya udah itu metodologi ini. Kalau mau ditambah paragrafnya nanti ya dipisahkan paragrafnya. Ya. Nah, ini. Sudah jelas, tapi jelaskan dulu jenis observasinya bagaimana. Ini diperjelas saja. Ini masih banyak yang perlu dijelaskan. Lihat contoh jurnal-jurnal orang ya. Lihat contoh, buka jurnal orang, baca bagaimana. Nah, hasil ini 2, ada hasil, ada pembahasan. Ini tidak boleh ini ya. Ini tidak boleh. Nah, kayak ini kayak paragraf ini udah oke nih. Nah, pembahasan ini disesuaikan dengan template tadi. Kesimpulannya dulu harus menjawab rumusan. Harus sesuai dengan template, catatan kaki sesuaikan dengan template-nya. Tinggal Anda mengisi-ngisi template saja. Nah, kayak gitu. Paham itu? Saya kasih waktu seminggu lagi memperbaiki. Yang belum nanti dikirim. Minggu depan saya baca lagi artikelnya sesuai masukan yang saya berikan tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak. Sudah paham ya? Rainis? Iya, Pak. Paham? Pak, untuk template-nya yang harusnya yang
seperti yang Bapak contohkan tadi, Pak. Oh iyalah, template itu dia Anda harus persis seperti template, sama dengan kita bikin kue. Ini kotak kue, masukkan ke sana, dia harus dalam bentuk format itu, nggak boleh berubah-ubah hurufnya, angkanya harus dimasukkan. Makanya template itu ketika Anda menulis diletakkan di samping, atau Anda copy pastekan ke situ. Judul, copy paste, pindahkan ke judul itu. Pastikan sesuai dengan huruf yang ada di template. Gitu, Rainis ya. Maksudnya Pak, kan template Bapak ada beri 2 template, Pak. Oh, kita sepakati yang edukatif aja, yang edukatif. Yang punya Yayen yang edukatif, yang lain itu punya orang itu. Ya, yang edukatif aja. Nah, oke. Nur Azizah udah? Pak. Oke. Andika sudah? Nisa Anggra ini? Ya, Pak. Anissa Nurdia? Pak. Itu Pak mengenai metodenya kurang paham, Pak. Metode apa judulnya tadi? Metode penelitiannya, Pak. Judulnya apa tadi? Problematika pelaksanaan PPL mandiri pada mata pelajaran fikih kelas 9 MTS. Nah, saya kira kalau problematika ini judulnya agak susah Anda mencari fokus. Apa yang mau Anda teorinya itu? Ada enggak teori problematika? Nah, jadi metodenya kalau problematika kan sudah sama aja itu dengan teman-teman yang lain. Dokumentasi. Dokumentasi apa? RPP, dokumentasi. Video-video pembelajaran kita, dokumentasi itu. Nanti analisis video itu, analisis RPP itu termasuk dokumentasi. Nah, kalau Anda observasi, apa yang Anda observasi? Lihat, bisa juga Anda observasi video itu. Ya, video itu bisa diobservasi, bisa juga. Tapi biasanya observasi itu langsung, observasi kepada teman Anda mengajar, Anda lihat. Atau Anda saja yang mengalami sendiri, boleh. Tapi mengobservasi diri sendiri kan susah juga ya. Yang bisa dokumentasi. Atau bisa juga wawancara, Anda kan berdua ini. Seolah-olah Anda mewawancarai teman Anda tadi. Buat pertanyaannya dulu, bisa juga kan? Atau Anda wawancarai teman yang lain. Bagaimana Anda menulis RPP-nya, apa yang Anda tulis dulu, bagaimana Anda membuat videonya, bagaimana Anda mengupload videonya, bagaimana caranya Anda, di mana Anda membuat video, bagaimana RPP Anda, kayak gitu. Itu yang dilaporkan. Nah, metodenya itu harus apa? Coba Anda baca beberapa jurnal orang, nanti nampak gambaran metodenya itu. Anissa ya. Contoh nanti jurnal-jurnal orang gimana dia menulis. Tapi jangan di copy paste ya, diketik ulang ya, dirubah. Nah, merubah paragraf orang jangan di copy paste, dirubah paragrafnya itu bentuk paragraf baru yang kita buat dengan pikiran kita sendiri. Boleh itu. Contoh artikel orang itu nanti di pamannya metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah ini kan, buat catatan kakinya, ya kan? Nah itu. Oke, saya kira kasih kesempatan seminggu lagi. Setelah itu saya nilai saja berapa kemampuan Anda ya. Kalau dapat nilai 5, kasih 5. Kalau dapat nilai 6, 60, saya kasih nilai 60. Kalau dapat nilai 100, saya kasih 100. Gimana kira-kira? Oke? Oke? Ya, Pak. Oke ya. Ini yang belum masuk tolong diberitahu ini. Ada 11 orang, berarti ada 4 orang yang belum. Saya kira itu aja dari saya. Saya sebagai penutup, sebagai penutup lagi, kalimat penutup saya. Memang praktek mandiri ini banyak masalah ya, karena kita tidak terjun langsung berhadapan dengan mahasiswa. Kemudian ada keterbatasan dari segi paket, keterbatasan HP, laptopnya tidak sesuai RAM-nya. Kalau buat video tuh RAM-nya harus besar, paketnya harus besar ya.
Nah, itu kendala-kendala ya. Nah, kendala-kendala. Tapi secara umum saya sudah memberikan contoh kepada Anda bagaimana membuat RPP yang baik, bagaimana mengajar yang baik, sudah saya berikan pemahaman kepada Anda melalui video, melalui buku pedoman. Itu sudah di buku pedoman juga ada itu penilaian, panduan penilaiannya juga sudah ada. Coba Anda buka halaman terakhir panduan itu, bisa juga Anda jadikan instrumen itu melihat apakah PPL yang Anda lakukan bermanfaat atau tidak. Kemudian laporan ini sebenarnya ya Anda hanya menceritakan apa yang Anda alami dalam PPL ini. Tapi kalau Anda mau kembangkan jadi artikel, mau diwawancarai teman, bagus. Yang penting formatnya sesuaikan dengan template edukatif yang milik kita Tarbiyah. Yang bisa juga nanti saya coba mengedit-edit, memperbaiki, nanti kalau bisa kita masukkan jadi artikel ilmiah. Ya, saya masukkan jadi artikel ilmiah. Tapi yang penting dulu yang kurang itu menurut saya Anda menulis tanpa melihat teori. Tidak ada konsep. Coba buka dulu jurnal orang di Google Scholar, lihat dulu PPL, nanti pelaksanaan PPL buat di Google, di download agak 3, 4 buah, 5 buah, lihat orang menulis apa yang ditulisnya, jurnalnya itu. Nah, itu jadi panduan bagi saudara, masukkan dia jadi referensi. Jadikan jadi referensi, jadi catatan kaki, saya mengambilnya di sini, boleh itu. Ya, dibuat paragrafnya. Umpamanya PPL ialah program praktek mengajar bagi mahasiswa jurusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Menurut siapa itu? Menurut artikel ini. Menurut siapa? Menurut buku pedoman PPL. Nah, kayak gitu. Itu yang belum saya lihat. Jadi harus ada konsep juga sedikit kita membahas PPL ini. Orang sudah banyak meneliti sebelum Anda menulis. Cuman Anda yang belum. Oke, last Zen 1 menit lagi habis karena Zoom-nya Zoom gratis. Mengingat Anda juga siap dengan Google dengan Zoom yang dibayar itu. Saya lihat kalau sudah 10 menit sudah keluh kesah, maka saya kasih Zoom yang gratis saja. Mohon maaf ya, silakan minggu depan kita briefing juga sedikit sebagai penutup lagi. Agak 15 menit, 20 menit. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya leave ya. Pak. Oi. Ya, Pak. Oke.